Bab 1400. Kretsu sembuh total. Kemudian dia tidak bisa tersenyum lagi dan membuat semua orang keluarga Song mengangakkan mulut. Demon Song ini berdiri di depan Eric Qin, membungkuk dengan hormat, tersenyum, dan berkata, "Tuan Qin, keluarga Songku tidak pandai dalam mengatur bawahan. Maaf sudah mengganggumu, juga terima kasih membantu kami mengajari anak buah yang jahat. Mereka diserahkan kepadaku saja. Aku pasti akan menyelesaikan dengan tegas." Telinga manajer besar Song berdengung seperti guntur. Menunduk. Tuan muda Song bisa-bisanya tunduk kepada bocah muda ini. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Apakah ini adalah tuan muda Song yang dia kenal? Kretsu juga benar-benar tercengang. Dia menggosok matanya dengan putus asa, mengira matanya salah melihat. Itu benar, pria di depannya adalah Demon Song yang dulunya sangat sombong dan terhormat. Tapi ada apa dengan keadaan hari ini? Ketika orang ini menghadapi Eric Qin, kenapa seperti melihat kepala rumah keluarga Song? Tidak, ini seperti melihat kepala wilayah, benar-benar sangat gugup. Eric Qin bahkan menonton dengan santai. Dia juga merasa bahwa Eric Qin sudah gila. Melihatnya sekarang, dia yang akan gila dulu. Apa yang Eric Qin lakukan hingga membuat Demon Song begitu tunduk? Suasana tiba-tiba menjadi tenang dan semua orang tidak berani bernapas terlalu kuat. Demon Song membungkuk, dengan senyum ramah yang tidak pernah pudar di wajahnya, dan matanya sangat tulus. Tapi dalam hatinya, dia sudah memarahi manajer besar Song sebanyak 10.000 kali. Bajingan tua ini benar-benar menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Malah menyinggung Eric Qin. Ada jutaan orang di kota kuno Donghuang, dapat langsung menemukan yang paling tidak boleh disinggung. Manajer besar Song benar-benar jenius. Untungnya, setelah mengetahui identitas Eric Qin dan Huike, dia telah mengatur kultivator yang bertanggung jawab atas formasi besar, memperhatikan gerakan di sini, jadi langsung maju ketika menemukan masalah. Kalau sampai tentara penyelamat datang, maka masalah menjadi besar dan tidak bisa diselesaikan. Tadi manajer besarmu ini berkata, meskipun aku adalah kaisar dinasti Qin juga tidak masalah. Eric Qin tiba-tiba berkata, dia mengatakan bahwa kota kuno Donghuang adalah daerah kekuasaan keluarga Song. Bahkan jika kaisar dinasti Qin datang juga hanya bisa dipukul. Bahkan seperti ini terhadap keluarga Qinku. Pasti pelayanmu ini telah menindas banyak orang di hari biasa. Hati Demon Song bergetar dan matanya melihat ke belakang dengan marah. Manajer besar Song telah melakukan banyak hal buruk pada hari kerja dan dia juga pernah mendengarnya. Namun orang ini sangat pandai dan mengenal rumpun keluarga Song, sehingga Demon Song juga pura-pura tidak mengetahuinya. Tapi hari ini, pria tua ini benar-benar gila, bahkan bisa mengatakan hal seperti ini. Memprovokasi dinasti Qin, bahkan memukul Eric Qin. Dia saja tidak berani melawan Eric Qin, bisa-bisanya kamu mengatai Eric Qin. Bahkan jika dipukul juga harus menahan diri. Jika kabar ini menyebar dan masuk ke telinga keluarga Qin dari dinasti Qin, apakah keluarga Song akan baik-baik saja? Kamu, seorang pelayan, bahkan lebih sombong daripada orang keluarga Songku. Jika kamu menyinggung keluarga Qin hari ini, apakah besok akan menyinggung keluarga Zheng dan keluarga Huang? Kemarilah, potong kaki para pelayan ini, dan juga potong lidah lelaki tua ini, hapuskan semua kultivasinya. Biarkan mereka tahu akibat dari penindasan. Demon Song berteriak dengan marah dan beberapa penjaga segera berjalan ke sana. Orang-orang dari keluarga Song itu sangat ketakutan sehingga mereka memohon belas kasihan. Tuan, maaf, aku benar-benar tidak tahu bocah ini memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Selain itu aku adalah pejabat setia keluarga Song. Manajer besar Song terkejut sampai wajahnya memutih.
Tidak disangka memeras Kretsu yang tidak berlatar belakang, malah membuat masalah besar. Namun para pengawal itu tidak mempedulikan. Setelah teriakan kesakitan, manajer besar Song pingsan total. Terima kasih Tuan Qin telah membantu keluarga Songku membasmi ngengat. Keluarga Songku tidak bisa membalas apa-apa, hanya dapat memberikan beberapa hadiah kecil untuk mengungkapkan isi hati kami. Demon Song kemudian menyerahkan sebuah tas penyimpanan dengan hormat kepada Eric Qin. Melihat Eric Qin mengambilnya, dia menghela nafas lega dan tersenyum lagi. Oh iya, keluarga Songku mengadakan pesta hari ini untuk menyambut kalian. Tidak tahu apakah kalian bersedia datang atau tidak. Lupakan kalau makan, tapi aku tidak ingin hal seperti ini terjadi pada Kretz lagi di masa depan. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Ini pasti. Nanti, aku akan kirim penjaga keluarga Song untuk menjaga pintu gerbang dan tidak ada yang berani mengganggu Kretz. Demon Song juga orang yang sadar diri. Melihat Eric Qin sudah sedikit kesal, dia segera membawa para pelayan yang dipukuli ini dan pergi dari sini. Eric, apakah kamu benar-benar keluarga Qin dari dinasti Qin? Setelah mereka pergi, Kretsu menelan ludah dan memandang Eric Qin dengan tidak percaya. Dia hanya beromong kosong sebelumnya, tanpa sadar yang dia katakan benar. Lupakan, aku di sini kali ini untuk memberitahumu bahwa aku sudah akan pulang, kata Eric Qin. Kretsu tiba-tiba masam, kegembiraan karena menghajar manajer Song sebelumnya benar-benar lenyap. Dia baru susah-susah bekerja dengan Eric Qin membuat pemurnian obat dan menemukan martabat serta kebahagiaan yang dimiliki seorang master obat, tetapi Eric Qin sudah akan segera pergi. Selamat jalan, sampai jumpa. Kretsu menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Tapi jangan khawatir, ini bukan ucapan selamat tinggal yang sederhana. Untuk masalah fisikmu, seseorang bisa membantumu. Eric Qin tidak bisa menahan senyum saat melihat Kretsu seperti ini. Kretsu tercengang. Dapatkah masalah kerohanian yang terhenti ini diselesaikan? Dulu kamu seharusnya ditipu oleh seseorang sehingga menyebabkan masalah dengan kerohanian. Gejala ini sangat serius dan memerlukan orang yang membutuhkan perawatan memiliki kerohanian yang kuat. Huike melangkah maju, mengecek tubuh Kretsu, dan berkata, apakah itu bisa diselesaikan? Suara Kretsu bergetar, seperti tahanan yang menunggu untuk dihukum. Masalah kerohanian ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun, bukan karena dia tidak meminta bantuan, tetapi setiap kali kecewa membuatnya hampir menyerah. Penyakitmu jenis sulit untuk diatasi bahkan dalam keadaan fase transendensi, tapi aku kebetulan berada sedikit lebih tinggi dari fase transendensi. Huike tiba-tiba tersenyum dan berkata, Eric, kamu tunggu aku. Aku akan memulihkan kesehatannya dengan cepat. Huike memimpin Kretsu ke dalam kuil, segera Reiki terisi, dan tak lama kemudian, sebuah Reiki tiba-tiba melesat ke langit. Aku sudah pulih. Kretsu tertawa, berlari keluar dari kuil, dan melihat tangannya dengan tidak percaya. Api spiritual yang menyala di kehampaan telapak tangannya, sangat cerah dan murni, tanpa jejak terputus. Tersenyum dan tertawa, Kretsu menangis lalu berlutut. Selama bertahun-tahun, dia telah tersiksa oleh masalah ini, dan tidak menyangka akan ada hari pemulihan. Dia menyeka air matanya dan menatap Eric Qin dengan penuh syukur. Jika bukan karena Eric Qin, takutnya akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kejayaan menjadi pemurni obat. Sebenarnya kamu belum terlalu tua, tapi karena frustasi dan gejala kerohanian, kamu baru bisa terlihat lebih tua. Kelak lebih seringlah berlatih. Aku rasa kamu bisa naik ke fase transendensi. Huike lalu keluar dan bicara dengan ringan. Eric Qin juga mengangguk. Kretsu dulunya adalah jenius pemurni obat dari kota kuno Donghuang dan sangat berbakat. Sayangnya dia terhenti karena gejala penyakit dan tidak termasuk telat kalau pulih sekarang.
Aku, Kretsu bersumpah, akan melakukan yang terbaik untuk berbakti kepada Tuan Qin dan dinasti Qin di masa depan, melakukan usaha terbesarku dan tidak takut terhadap kematian. Bersambung.